المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله الله جديدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita jumpa lagi dalam kajian kita, kajian ilmu tauhid dalam sifat yang 50, dan kita sudah masuk tentang perkara yang wajib diyakini bersumber daripada, yaitu dalil syar'iyyah, dalil-dalil yang didengar langsung riwayatnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di antara sebagian yang wajib untuk diyakini, di antara sebagian yang wajib untuk diiktikadkan, diyakini, annahu yashfa'u yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya Nabi memberi syafaat pada hari kiamat di dalam memutuskan atau melepaskan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala hina takifun nas, pada waktu manusia sudah, yaitu terhenti, manusia sudah menerima keputusan dari Allah Ta'ala. Wa yatamannawna al-insiraf, keputusan di sini yang dimaksud yaitu mereka divonis bersalah dan dimasukkan dalam kelompok ahli neraka. Tapi ketika mereka sudah dihalau di hadapan neraka, mereka berkeinginan untuk insiraf, berkeinginan untuk berbalik, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan walau linnar, mereka diarahkan untuk masuk ke dalam neraka. Fayashfa'u fi insirafihim, tetapi kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka bisa berpaling daripada neraka. Dari tempat berdiri yang semestinya mereka diarahkan ke neraka, dibalikkan, diarahkan, yaitu jauh dari neraka. Wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula ini syafaat hanya dikhususkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kemarin kita udah kaji, ada 3 kelompok kaum muslimin yang diselamatkan oleh Rasulullah atas izin Allah Ta'ala. Yang pertama, kelompok yang pertama masuk tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka tidak diadili, kemudian tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi masuk dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, kelompok yang sudah diarahkan masuk ke dalam neraka, dihisab mereka. Kalau tadi tidak dihisab, langsung masuk surga, masuk surga tanpa hisab. Kelompok yang kedua sudah diadili oleh Allah Ta'ala, masuk menjadi kelompok ahli neraka. Lantas datang Nabi selamatkan mereka, Nabi palingkan daripada neraka. Yang kelompok yang ketiga yang mendapatkan syafaat, kelompok yang sudah divonis, dihisab ahli neraka dan sudah dimasukkan dalam neraka. Nabi masuk dalam neraka, kemudian Nabi meminta supaya Allah Ta'ala mengeluarkan mereka.
Jadi ini 3 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan menurut pengarang kitab Kifayatul Ulama, hanya dimiliki oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi itu dan ayat yang dimuliakan Allah Taala. Maka karena itu dalam doa sesudah azan berkumandang, kata Nabi, siapa yang mendawamkan, mengkekalkan membaca doa sesudah azan berkumandang, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, pemilik daripada seruan ini yang sempurna, azan, seruan azan yang sempurna. Allah yang memiliki seruan azan yang sempurna ini. Wassalatil qamimah, dan salat yang akan ditegakkan ini. Ati sayyidana, berikanlah kepada Tuhan kami, junjungan kami. Siapa? Muhammadan alladzi ati sayyidina Muhammadan wasilah, yaitu kepada Nabi kami, junjungan kami Muhammad, berikan kepadanya wasilah, wasyarafa, dan kemuliaan, wadarajah, dan juga derajat. Wasyarafa darajatal ati sayyidina Muhammadan alladzi wasilatu wal fadilah wasyarafa darajatal 'aliyah, dan berikan kepadanya itu derajat yang mulia, yang tinggi. Wa ba'athu maqama mahmud, dan berikan kepadanya itu tempat yang mulia. Alladzi wa'ada, yang engkau telah janjikan untuk berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa sesudah ini, kata Nabi, barang siapa yang, kata Nabi dalam sebuah hadis, utlubu ilayyal wasilah, minta kalian kepada Allah agar diberikan kepadaku wasilah. Fa inna wasilati bikum fa inna wasilati lakum fa inna wasilati syafa'atun lakum, kata Nabi. Karena sesungguhnya wasilah bagiku yang kalian minta Allah berikan untukku, wasilah itu kelak akan menjadi, yaitu syafaat lakum, penolong untuk diri kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perasaan apa? Jadi wasilah yang dimaksud di sini, Nabi menjadi perantara bagi kita selaku umatnya untuk mendapatkan pertolongan, dibebaskan daripada azab neraka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mendawamkan doa sesudah azan berkumandang, insya Allah dia termasuk orang yang akan memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang paling utama yaitu syafaat Nabi membebaskan umatnya ini daripada ancaman neraka. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan syafaat ini untuk Nabi Muhammad, berikan wasilah, berikan maqam derajat yang tertinggi ini untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan untuk Nabi sebenarnya, untuk kita juga, untuk kemuliaan kita, untuk keselamatan kita. Jadi inti ketika kita berdoa dengan doa sesudah azan tadi, doa sesudah azan itu sebenarnya untuk diri kita agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara hal yang wajib untuk diyakini juga, annal wuqu' fil kaba'ir ghairu mukfir. Nah, ini udah kemarin. Jatuh dalam perbuatan maksiat dosa besar tidak masuk di dalam, yaitu kafir. Beda dengan ahli kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar itu akan masuk di dalam kelompok orang kafir. Jadi kalau ada orang berzina, ada yang durhaka pada orang tua, ada yang membunuh, maka mereka masuk dalam kelompok kafir. Jadi Mu'tazilah mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut akidah yang diyakini oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, orang yang melakukan dosa besar ini tidak masuk dalam kelompok orang kafir. Cuma mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Wa tajibu taubatu 'ala minadzambi, dan wajib bertaubat. Wajib saat dia melakukan maksiat itu, ketika dia menyesal, wajib ketika itu juga dia bertobat. Walau shaghiratan, meskipun dosanya itu adalah dosa yang kecil. Jadi kalau dosa besar ini wajib bertobat, dosa kecil bagaimana? Tidak wajib bertobat segera. Sama dengan dosa besar. Wajib juga segera bertobat. Wala taqutu taubatu bi'audihi ila dzanbi, dan taubat yang pertama
bertaubat kembali. Dan wa yajibu 'ala syakhsi an yajtaniba al-kibra wal hasada wal ghibata, dan wajiblah di atas seseorang bahwa menjauhi oleh dia akan kesombongan dan hasad, dengki, wal ghibah dan ghibah. Ghibah artinya menceritakan aib yang ada pada orang untuk mempermalukannya. Menceritakan aib yang ada pada seseorang untuk mempermalukannya. Jadi kalau ghibah, aib itu ada pada orang tersebut. Memang ada kekurangannya, memang ada aibnya. Cuma dia bongkar di depan masyarakat sehingga dia dipermalukan di hadapan masyarakat. Itu ghibah. Kalau fitnah, aib itu tidak ada, tapi diada-adakan oleh dia, seolah-olah ada, padahal tidak ada. Itu fitnah. Jadi baik ghibah, aib yang ada, kalau diceritakan akan mempermalukan hamba tersebut, maka itu juga berdosa. Kalau fitnah, aibnya itu tidak ada, tapi diada-adakan. Baik ghibah maupun fitnah, dua-dua perkara yang wajib untuk dijauhi oleh umat Islam. Makanya di sini dikatakan wajib ke atas seseorang bahwa menjauhi akan kesombongan, hasad, dengki, dan juga ghibah, yaitu menceritakan, membongkar-bongkar aib orang lain, membongkar-bongkar aib orang lain. Nah, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna li abwabis sama' hijaban. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu memiliki dinding-dinding penghalang. Yuraduna a'madu ahlal kibari. Yarudduna a'mal ahlil kibari. Dinding-dinding itu akan menjadi penolak terhadap amal-amal soleh daripada orang-orang yang ahli sombong, ahli hasad dengki, dan ahli ghibah menceritakan aib, atau ahli fitnah menceritakan sesuatu yang tiada dibikin ada. Jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yamna'unaha minas sumud. Yamna'unaha minas sumud. Dinding-dinding langit itu akan menghalangi, mencegah amalan-amalan daripada orang-orang soleh tersebut daripada naik, yaitu pada illiyin, tempat yang tinggi. Nah, jadi tergantung. Atau mungkin amal itu jatuh, dilemparkan kembali ke bumi, kata Allah Ta'ala. Fala tuqbalu, maka tidak diambil, tidak diterima, tidak dicatat sebagai amal baik, amal-amal yang sudah dikerjakan berdasarkan yaitu sombong, dengki, dan juga ghibah, yaitu menceritakan aib-aib orang lain. Dia orang yang soleh, tapi suka bicara tentang aib orang. Asal dia dapat aib orang lain, nah dia ceritakan kepada orang lain, sehingga orang itu menjadi malu. Tapi dia rajin baca Al-Quran, enggak diterima bacaan Al-Qurannya. Tapi dia rajin sedekah, enggak diterima sedekah. Tapi dia rajin silaturahmi dengan orang lain, sama juga tidak diterima amal-amal kebaikannya itu, karena tertutup oleh pintu-pintu langit, terhalang oleh pintu-pintu langit. Jadi pintu langit ini hanya akan terbuka bagi amal-amal soleh yang dilakukan oleh setiap hamba Allah ketika bersih daripada penyakit-penyakit hati, dari sombong, dari iri, dari dengki, dari ghibah, dari fitnah, dari ujub, dari takabur, dari riya, dari semua itu. Kalau amal itu bersih, maka dinding itu akan terbuka sehingga dia akan tercatat pada tempat yang tinggi. Nah, lantas perbedaannya bagaimana? Wal hasad, dan bermula makna hasad dengki itu artinya tamanna zawala ni'mati al-ghairi, sawa'un kana tamanna an ta'tiya lahu aidil hasil aw la. Sedangkan makna hasad dengki, definisinya, pengertiannya adalah bercita-cita oleh seseorang yang dengki hilangnya nikmat orang lain. Apakah nikmat itu dia juga berharap agar dia peroleh atau tidak dia peroleh? Yang penting dia punya niat supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, jangan ada pada dia. Ya. Jadi misalkan ada seorang pemuda menikah, kemudian pemuda yang lain dia hasad, dia dengki, karena dia ingin perempuan yang dinikahi oleh pemuda tersebut jangan sampai menikah dengan pemuda tersebut, saingan dia. Maka dia bercita-cita, berkeinginan untuk supaya nikmat
bagi pemuda yang jadi saingannya dari itu hilang. Apakah nanti perempuan itu ketika sudah tidak menikah dengan pemuda atau diceraikan dengan pemuda saingannya tadi itu, nanti menikah dengan dia atau menikah dengan orang lain, dia tidak peduli. Yang penting nikmat menikah si pemuda dengan perempuan tersebut itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Lenyap, dia dicerai. Begitu juga melihat lawan bisnis. Melihat lawan bisnis makin maju, dengki dalam hatinya, berkeinginan timbul dalam hatinya, semoga bangkrut usahanya. Muncul di dalam hati keinginan supaya usahanya itu bangkrut. Dia doakan supaya usahanya bangkrut. Apakah nanti pelanggan-pelanggannya lari ke dia atau tidak lari ke dia? Tidak masalah. Yang penting semoga dia bangkrut usahanya. Ini hasad. Banyak berapapun amal ibadah yang dia lakukan terbentur dengan dinding-dinding langit. Karena dinding langit itu tidak akan terbuka kalau amal-amal itu terkandung di dalamnya penyakit hati, yaitu maksiat hati. Jelas termasuk di dalamnya hasad. Masih ada di dalam hati orang tersebut keinginan untuk, yaitu nikmat orang lain itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak senang melihat orang senang. Tidak senang melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Jadi lihat orang senang susah. Senang melihat orang susah. Jadi ini hasad. Dan kemudian wal kibar, sombong, congkak. Kibar di sini artinya batrul haq. Batrul haq artinya menolak kebenaran. Abu Jahal, kibar yang ada pada dia. Fir'aun, kibar yang ada pada dia. Namrud, kibar yang ada pada dia. Artinya apa? Ketika para nabi menyampaikan dakwah Islam, kebenaran tauhid kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan Namrud, para nabi dulu itu menyampaikan kebenaran, batrul haq, mereka tolak hak, mereka tolak kebenaran tersebut. Dan wa khamsul khalqi, dan meremehkan makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dirinya. Meremehkan Abu Lahab, meremehkan Nabi Muhammad. Abu Jahal meremehkan Nabi Muhammad. Dia tolak kebenaran Nabi dan dia remehkan Nabi Muhammad. Fir'aun begitu juga. Fir'aun menolak kebenaran daripada Nabi Musa. Dia tolak kebenaran daripada Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa nampak kebenarannya. Nabi Musa sudah apalagi yang kurang, buktinya banyak sekali, mukjizat sudah banyak sekali yang sudah nampak di mata Firaun. Tetapi batrul haq, dia tolak kebenaran yang datang tersebut dan dia juga meremehkan, yaitu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, meski dia sendiri tidak mampu melawannya. Hanya dia katakan Musa memang ahli sihir yang masternya, yaitu yang paling hebat. Dia guru di antara semua guru-guru tukang sihir. Maka Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad lebih lagi Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika sudah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, makanya dalam Al-Quran itu dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa di situ cuma dikatakan maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak disebut dikatakan dan memperjalankan hambanya dari bumi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa dalam Al-Quran tidak disebut perjalanan Mi'raj dari bumi ke langit? Yang ada diceritakan di dalam Al-Quran perjalanan darat ke darat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari darat ke darat? Karena Allah Ta'ala ingin memudahkan agar hidayah itu masuk ke dalam hati kaum muslimin. Karena perjalanan darat ke darat saja antara Masjidil Haram, kota Mekah, ke Masjidil Aqsa di kota Syam, Palestina, itu butuh waktu 40 hari, 40 malam pulang pergi, naik kuda, naik onta. Sedangkan Rasulullah hanya sebagian kecil waktu malam yang dipakai oleh Nabi untuk perjalanan darat tersebut sampai ke langit. Tidak dibilang langit, tidak dibilang Mi'raj, yang dibilang hanya Isra-nya saja. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dibilang langsung sekaligus lebih kacau lagi, nanti banyak kali orang tidak akan percaya. Karena resikonya ketika Isra disampaikan pada masa dahulu, di saat teknologi tidak seperti canggihnya zaman sekarang teknologinya, banyak sekali orang tidak akan percaya bahwa perjalanan yang jauh itu jarak dari kota Mekah ke kota Palestina kurang lebih 1.200 km. Dan bilang 1.300 km. 1.300 km jarak tempuh. Itu diperlukan butuh waktu 40 hari 40 malam. Tapi Nabi cuma sampai 1 malam pun.
Enggak penuh dari maghrib sampai isya, dari maghrib sampai subuh dah lewat sepertiga malam. Nabi diceritakan pada waktu itu, kata Nabi dalam sebuah riwayat dikatakan itu. Ad-Dailami kalau tidak salah meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra tidur di Rumi makciknya, yaitu Hindun binti Abi Thalib. Nabi tidur di situ. Abi Thalib ini kan punya anak banyak, termasuk Ali anaknya Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib juga, Hindun bin Abi Thalib. Ya, Nabi bukan tidur di rumahnya Ali dan bukan tidur di rumahnya Ja'far malam Isra Mi'raj itu. Bukan di rumahnya juga. Nabi tidur di rumah yaitu Abu Thalib. Bukan sepupunya ya, Hindun tadi. Kemudian sesudah Nabi lewat tengah malam, Nabi itu sholat tahajud. Nabi sholat tahajud. Selesai Nabi tertidur, Nabi bangun sholat tahajud. Nabi keluar dari rumah ibunya, dari rumah Hindun tadi tersebut. Nabi masuklah ke dalam Masjidil Haram. Ketika Nabi sampai ke Masjidil Haram, Nabi sholat lagi di situ. Ketika Nabi selesai sholat, sesudah bermunajat, Nabi antara jaga dan tidur berbaring-baring beliau di dalam Masjidil Haram. Dan tiba-tiba tidak berapa lama sebelum Nabi tertutup mata antara jaga dan tidur, karena kita tahu Nabi tidak tertidur, matanya tertidur, hatinya tidak pernah tertidur. Antara jaga dan tidur, tiba-tiba berdiri di depannya sosok malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dulu pernah jumpa di bukit Gua Hira. Nah, ketika itu kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk bangkit berdiri. Ya Muhammad, berdiri. Maka Nabi berdiri, kemudian diperintahkan oleh Jibril kepada malaikat Mikail untuk mengambil talam yang berisi air dari telaga Kautsar. Tapi yang riwayat yang lain mengatakan air itu bukan telaga Kautsar, bukan dari surga telaga Kautsar. Karena surga itu nanti ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala ada di atas langit yang ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke langit ketujuh, naik lagi ke atas itu melalui beberapa hijab. Antara satu hijab dengan yang hijab yang lain itu 500 tahun perjalanan kata Nabi. 500 tahun perjalanan kata Nabi. Tapi sesingkat itu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma satu hijab. Yang diriwayatkan di situ dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dikatakan, Nabi sesudah naik langit ketujuh dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke arah Sidratul Muntaha. Ketika Nabi ingin sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi melewati satu hijab. Hijab pertama itu tertutup dia pintunya, dan Nabi tengok dia terbuat daripada emas. Dinding itu terbuat daripada emas. Disebut mirip ranjang, kata Nabi, disebut di situ ranjang emas. Mirip dengan ranjang dindingnya tersebut. Tiba-tiba keluar dari situ malaikat, tangannya keluar, kemudian ingin mengambil Nabi Muhammad untuk dibawa melintasi yaitu dinding selanjutnya, hijab selanjutnya. Disitulah kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, sampai sini saya tidak bisa antar lagi ke sini. Kata Nabi, kenapa ya Jibril, engkau udah bawa saya dari Mekah, dari rumah, udah sampai ke Al-Aqsa, udah sampai lagi menuju. Kenapa engkau tinggalkan saya di sini? Dia bilang, saya pun bisa sampai ke depan pintu Sidratul Muntaha yang pertama ini karena memuliakanmu Muhammad. Kalau bukan karena ingin mengantar dan memuliakanmu, maka saya tidak akan terbakar di sini. Saya akan terbakar. Yang mendekat ke sini kalau tidak diizinkan terbakar, kata malaikat Jibril. Jadi karena memuliakan Nabi, Jibril dimuliakan Allah, diizinkan untuk sampai ke dinding yang pertama, hijab yang pertama di atas langit yang ketujuh. Kemudian keluar malaikat yang menjaga dinding yang pertama tersebut, diangkat Nabi Muhammad, dibawa melintas. Wallah alam bagaimana itu alam tersebut. Kita nggak tahu, kita nggak bisa. Kita ajak coba tengok nanti kalau bapak-bapak punya uang banyak, nanti pergi ke Rusia, naik pesawat antar saya, coba pergi tembus ke luar angkasa. Ya. Wah, itu bagaimana luar angkasa? Aneh, bukan seperti yang ada di dunia ini. Apalagi itu alam sudah alam malakut, alam malaikat di situ. Jadi Nabi melihat. Nah, kemudian sudah dibawa oleh malaikat yang kedua melintas jarak itu kata Nabi kalau ditempuh normal dalam kehidupan manusia yang biasa itu 500 tahun perjalanan. Baru sampai pada dinding yang kedua. Dinding yang kedua terbuat daripada intan permata kata Rasulullah SAW. Sampai di dinding itu Nabi dijemput oleh penjaga hijab dinding yang kedua tersebut. Kemudian diambil dengan kedua tangan malaikat tersebut, dibawa lagi Nabi Muhammad sampai tembus antara hijab yang satu hijab yang lain. Nabi sendiri sudah tidak tahu berapa banyak hijab. Dan setiap satu hijab dengan hijab yang itu, satu yang lain, itu jarak antara satu hijab dengan hijab yang lain itu sampai 500 tahun perjalanan. Coba bayangkan bagaimana 500 tahun kita naik mobil tak berhenti-berhenti. Coba kita naik mobil, jangan mobilnya jalan terus 500 tahun. Sampai ke mana kita? Sejauh mana perjalanan yang sudah kita tempuh?
tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Bapak mau lihat dalam surat Al-Isra cuma Isra Mi'raj disebut. Dalam surat yang lain tidak ada juga. Cerita tentang Mi'raj itu cuma ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nanti dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Ketika kapan? Ketika mereka mulai beriman dengan peristiwa Isra. Ketika mereka sudah yakin percaya Isra. Bagaimana mereka bisa percaya? Sedangkan itu 40 hari 40 malam. Kalau Nabi bisa cuma tempuh dalam tempo itu hanya bagian kecil waktu di waktu pertengahan malam akhir. Bahkan sebelum terbit fajar Nabi sudah panas. Dalam riwayat yang lain tempat duduk Nabi masih hangat. Kalau masih hangat belum lama, barusan diduduk kan belum panas, belum hilang panasnya. Cepat sekali kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika sudah turun beliau sedih. Bukan sedih karena Nabi ajak jalan-jalan tadi. Nabi sudah senang, Nabi sudah lihat kekuasaan Allah Ta'ala itu luar biasa. Tapi Nabi nampak wajahnya seperti berpikir ketika Nabi di waktu selesai sholat subuh duduk Nabi di teras rumahnya. Lewat Abu Jahal, Muhammad kenapa? Kayaknya ada masalah. Wah ini pasti ada masalah Muhammad. Kok didekatin sama Abu Jahal? Abu Jahal cari masalah memang. Ada apa masalah Muhammad? Bilang sama Nabi Muhammad. Iya. Dari mana? Saya dari sini barusan ke Palestina, ke Syam. Oh, masya Allah. Begitu kata Abu Jahal. Luar biasa Muhammad, terus apa lagi ceritanya? Habis itu saya pergi naik ke langit. Kemudian saya turun lagi dari langit sebelum terbit fajar. Dan saya dalam perjalanan itu lewat dari pertengahan malam dan sebelum terbit fajar saya sudah sampai di sini. Jadi Abu Jahal kemudian tertawa. Ini kesempatan saya untuk habisin Nabi Muhammad SAW. Karena cerita ini tidak mungkin diterima oleh akal manusia, tidak masuk akal ini. Makanya berbicara tentang Isra Mi'raj ada berbicara tentang iman pada masa itu. Tapi masa sekarang ini tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam akal manusia sekarang ini. Kalau dulu tidak masuk akal, ternyata sekarang terbukti manusia mampu membuat alat transportasi sesuatu yang dijangkau dalam perjalanan Aceh ke Mekah. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan naik haji? 6 bulan, 4 bulan. Orang Aceh tahun 50-an, 1950-an berangkat dari Labuan Haji, berangkat haji ke kota Mekah. Dari Labuan Haji mereka naik ke laut sampailah ke Mekah. Itu 6 bulan itu belum sampai. Udah 4 bulan, 5 bulan. Begitu dia pulang dari Mekah, orang baru ingat kalau dia ini baru pulang haji. Karena sekian lamanya dia dalam perantauan untuk berangkat haji, orang udah lupa kalau dia itu sudah pulang dari haji. Jadi ketika dia pulang kampung tuh, orang dari mana aja? Saya baru pulang haji. Astagfirullah, dalam sekali. Jadi 6 bulan waktu yang dibutuhkan. Sekarang cuma 8 jam. Naik pesawat, naik Garuda, naik Lion Air, naik pesawat Saudi Airlines, cuma 8 jam. 8 jam. Itu kalau transit 2 jam, apa lagi? 10 jam cuma perjalanan. Sekarang masuk akal. Ternyata perjalanan yang semestinya 6 bulan bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, hanya yaitu 8 jam dari yaitu Banda Aceh sampai ke Saudi Arabia, ke tanah Mekah. Jadi kemudian mereka tanya, ya Rasulullah apa buktinya kalau begitu? Apa? Coba kasih kami bukti. Betul engkau telah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram kota Mekah ini ke Palestina di negeri Syam. Karena dia bilang, waktu saya pergi dalam perjalanan itu, saya melintasi sekelompok yaitu kafilah-kafilah dagang. Betul, itu kafilah dagang kami. Coba ceritakan, siapa-siapa yang ada di dalam? Berapa banyak ontanya? Apa barang-barang yang mereka bawa? Siapa-siapa yang ada di dalam tersebut? Kata Nabi, waktu saya pulang, saya singgah di Tan'im. Di Tan'im itu saya jumpa dengan kelompok kafilah dagang tersebut. Tan'im itu tempat untuk mengambil miqat. Ketika orang dari Madinah mau masuk Mekah, dia singgah di Tan'im, pakai baju ihram situ, niat umrah di situ di Tan'im. Disitulah mereka dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian Nabi melihat mereka siapa-siapa orang-orangnya di situ. Kemudian berapa banyak ontanya, berapa banyak barang bawaan dagangan mereka, kafilah dagang tersebut. Sehingga kata Nabi menceritakan secara detail. Di dalamnya ada fulan bin fulan dan fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Mereka onta ini mengangkut barang ini, yang onta ini mengangkut barang ini, yang onta ini mengangkut barang ini. Bahkan onta urap, kata Nabi, onta urap ini onta yang berwarna abu-abu seperti debu warnanya. Dia membalap semua onta kafilah dagang itu sehingga dia paling depan. Kata Nabi Muhammad, dan mereka akan sampai di gerbang kota Mekah, yaitu
ketika terbit fajar, kata Nabi Muhammad. Kata mereka, orang-orang kafir ini yang minta bukti betul perjalanan Isra-nya Nabi ini, mereka kata, ini satu bukti, ayo kita cari. Jadi mereka malam itu tidak tidur. Ketika pagi diceritakan oleh Nabi, kalau ingin bukti bahwa aku melakukan Isra, nanti ini ciri-cirinya nanti. Maka mereka malam itu mereka tidak tidur. Ketika mereka berjaga-jaga di gerbang kota Mekah, mereka menunggu betul ketika terbit fajar. Yang satu mengatakan, "Hada, ini sudah terbit fajar." Tiba-tiba satu teriak, "Hada, hadhil kafilah qad ata." Ini kafilah sudah datang dengan mereka. Kemudian yang satu mengatakan, "Betul, itu unta urak, unta yang berwarna abu-abu itu berada di bagian yang paling depan." Maka mereka mendapatkan bukti seperti yang diceritakan, ciri-ciri yaitu kafilah dagang mereka yang nanti akan masuk tepat terbit fajar, seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh Rasulullah. Maka mereka kemudian membenarkan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Allah telah menutup mata hati mereka. Allah telah menutup pendengaran mereka. Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi meski mereka sudah dapatkan bukti, tapi mereka cuma mengatakan apa? Luar biasa engkau Muhammad. Hebat sekali engkau mampu untuk memprediksi. Bahasa mereka memprediksi ini apa kalau kita sekarang ini? Peramal. Nabi ini dianggap tukang ramal. Hebat sekali Nabi Muhammad. Hebat, betul kali Muhammad. Hebat sekali engkau, tukang ramal betul-betul paling hebat. Paling kami hebat, tidak pernah ada orang yang sehebat kamu dalam meramal. Tepat sekali. Tidak ada hidayah. Tapi mereka benarkan peristiwa Isra tersebut. Jadi sebagian umat kaum muslimin yang sudah memeluk Islam pun bahkan keluar dari Islam, murtad, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi ini menjadi catatan penting bagi kita umat muslimin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sesudah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Jadi kitab suci Al-Qur'an ada hidup dengan kita sampai sekarang. Mukjizat Nabi yang tidak pernah lenyap hingga sampai kiamat. Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan ibu-ibu, yang dihafal oleh anak-anak kita, yang dihafal oleh pemuda-pemuda kita. Kemudian mukjizat yang kedua memang terjadi pada diri Nabi Muhammad, tapi akar bekas daripada mukjizat itu sampai sekarang ada pada kita. Apa itu? Salat 5 waktu. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa itu membawa yaitu natijah buah yang paling utama, yaitu diperintahkannya kita yaitu untuk mengerjakan salat 50 kali sehari semalam. Ya Bu ya. Kalau kita sholat betul, Nabi enggak minta kurang-kurang, minta kurang 10 lagi ya Allah, dah dikurangi 40. Balik lagi minta kurang 10 ya Allah, dikurangi 10, tinggal 30. Datang Nabi Musa bilang jangan, enggak sanggup. Balik lagi minta sama Allah, minta kurang. Balik lagi ya Allah kurangin ya Allah. Kata Nabi Musa kurangin, kata ya Allah, dah saya kurangin lagi 10, sisa 20 rakaat. Turun lagi, singgah lagi di langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Bilang Musa, gimana udah berapa dikurangi? Udah dikurangi 10, sisa 20. Enggak sanggup. Umatmu enggak akan sanggup. Naik lagi ke atas. Balik lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, minta kurang lagi Allah, dikurangin lagi 10, jadi 10. Jumpa dengan Nabi Musa mau turun, jumpa di sini dicegat sama Nabi Musa. Dah berapa Muhammad? Dah tinggal 10. Enggak sanggup umatmu itu. Minta balik lagi kepada Allah Ta'ala, minta kurang lagi. Akhirnya Nabi dengan berat naik lagi. Jumpa lagi dengan Allah, ya Allah, minta kurang lagi Allah, dikurangi 5. Kalau 10 dikurangi 10 udah habis. Kalau tadi 10 semua. Ini yang tinggal 10 dikurangi 5. Tinggal sisa 5. Subuh, asar, maghrib, isya. Habis itu turun lagi, jumpa dengan Nabi Musa. Tanya lagi sama Nabi Musa, dicegat sama Nabi Musa. Jangan dulu turun ke langit kalimat keempat sampai ke bawah. Jangan dulu. Sini dulu. Pokoknya kalau udah jumpa dengan Allah berapa dikurangi, lapor ke saya. Jumpa dengan Nabi Musa, ditanya dapat sisa berapa? 10 kurang 5 Nabi Musa, sisa 5. Oh enggak sanggup. Naik, betul kan? Enggak sanggup kan? Yang sholat kan sedikit, yang mau mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, continue rutin istiqomah, sedikit juga. Padahal udah dikurangi juga dari 50 menjadi 5. Maka Nabi Musa tahu, umatku itu udah duluan, wahai Muhammad, umatku udah duluan, dan diperintahkan dengan kewajiban udah duluan. Mereka itu pun tidak sanggup, apalagi umatmu, apalagi
cukuplah ini 5 ini. Ketika Nabi mengatakan, udah cukup 5 ini aku terima, tiba-tiba terdengar seruan oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad, aku telah mendengar ucapanmu, engkau telah menerima, yaitu pengurangan sampai batas di Makkah. Dan ketahuilah ya Muhammad, inilah perintah aku untukmu, dan bagi yang mereka mengerjakan 1 kali, aku lipat gandakan pahala 10 kali lipat. Jadi sekali solat maghrib sama seperti 10 kali solat maghrib. Sekali solat subuh sama seperti 10 kali solat subuh. Sekali solat zuhur sama seperti pahala 10 kali solat zuhur. Sekali solat asar sama seperti pahala 10 kali solat asar. Kalau kita kerjakan rutin setiap hari 5 kali sehari semalam, sama seperti kita mengerjakan 50 kali solat sehari semalam. Demikianlah nikmat Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Allah Taala, barang siapa yang mengerjakan 1 amal soleh, aku berikan pahala 10 kali lipat, kata Allah Taala. Kalau orang dia ingin berbuat amal soleh, tapi ditundanya amal soleh tersebut, tidak sempat dikerjakan, aku tetap berikan dia 1 pahala, kata Allah Taala, karena niat baiknya tersebut. Barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, perbuatan maksiat, dia niat melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, kata Allah Taala, lantas niatnya itu dia kerjakan, dia lakukan, maka aku hanya menghukum 1 dosa untuknya. Barang siapa yang hanya berniat melakukan kejahatan, tapi tidak jadi dia lakukan perbuatan jahat tersebut, maka tidak aku catat niat jahatnya tersebut. Apalagi rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad. 1 kali berbuat amal saleh, diniat dikerjakan 10 pahala. Diniat amal baik tapi tidak dikerjakan, dapat pahala 1. Kejahatan dikerjakan, diniat dan dikerjakan, 1 kali dosa cuma dicatat, bukan 10 kali lipat. Bukan 10 dosa. 1 kali bermaksiat tidak dicatat 10 kali maksiat, tapi hanya 1 Allah Ta'ala dicatat. Kalau dia berniat berbuat jahat tidak dikerjakan, niatnya itu tidak dianggap oleh Allah Ta'ala karena tidak dikerjakan. Tapi kalau niat baik, meski tidak dikerjakan, tetap dicatat, itu bernilai 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah oleh-oleh yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah masuk lama lagi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan lebih lagi besar pahalanya kan? Pahala di bulan suci Ramadan lebih besar lagi. Maka ada orang yang melakukan 1 ibadah dapat pahala 700 ibadah. Orang melakukan 1 kali ibadah dapat pahala 700 kali ibadah. Coba nantilah tanya sama Abu yang lain. Ibadah apa kira-kira yang kalau 1 kali saya kerjakan dapat pahala 700 kali ibadah? Ada itu, dilipat gandakan pahala menjadi 700 kali lipat. Nah itu mestinya kita kejar. Kalau orang dagang itulah modal kecil, laba banyak. Itu ibadah yang seperti itu yang harus kita kejar. Modalnya kecil ya. Modal cuma 10.000, tapi laba 1 juta. Kalau orang cerdas bisa tuh. Ini Allah sudah kasih jalan. Ramadan, nanti di bulan Ramadan pahalanya itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Amal-amal soleh yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam peristiwa itu termasuk di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara alam gaib. Tetapi yang kita bicarakan tadi itu juga berkaitan dengan iktikad. Bahkan di dalam satu kitab ada ulama, saya lupa siapa nama ulamanya, yang mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, murtad dia. Orang yang tidak, orang mukmin, orang muslim, mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tapi tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Atau begini saja, saya percaya Isra dan Mi'raj, tapi Isra dan Mi'raj itu cuma dengan roh, nggak ada dengan badan. Kalau badan mana ada? Kalau roh sama seperti mimpi kan? Kita bisa saja dalam mimpi itu kita mimpi nih, tadi malam kita tidur, malam ini kita tidur, kemudian mimpi ke Amerika, sampai kita ke Amerika, dan mimpi sampai kita ke Amerika. Tapi badan kita masih di kamar. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj hanya dengan roh, kami percaya. Kalau dengan jasad tidak mungkin. Nah ini kelompok Mu'tazilah. Bahkan ada ulama yang mengatakan, siapa yang mengatakan demikian murtad dia. Apalagi kalau tidak percaya sama sekali Isra dan Mi'raj tersebut, murtad dia. Jadi penting kita untuk memperingati peristiwa hari besar Isra
dan mi'raj. Nah, sekarang baru terbukti. Zaman sekarang baru terbukti. Sekarang manusia udah bisa tembus ke luar angkasa. Udah bisa sampai ke langit, udah terbang sampai ke atas langit, kemudian sampai ke luar angkasa bahkan. Jadi ini kemudian membuktikan bahwa bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun masuk di dalam akal manusia. Cuma kendaraannya beda. Kalau kita naik pesawat buatan manusia, tapi burak yang dipakai pesawat oleh Nabi Muhammad itu adalah manusia, bukan ciptaan manusia, tapi burak adalah ciptaan Allah. Tentu Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang sangat cepat, melebihi kecepatan cahaya. Nah, kemudian yang termasuk di dalamnya juga, jadi ini tadi ya, tadi kita bicara tadi bahwa wajib untuk setiap orang itu menjauhi penyakit hati. Tidak boleh ada dosa sombong, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada riya, tidak boleh ujub bangga dengan amal-amal yang dia kerjakan. Jadi kalau ada yang melakukan amal-amal soleh, tetapi di dalam hatinya masih ada dengki kepada orang lain, masih ada iri pada orang lain, masih ada sombong, maka amal-amal itu terbentur dinding lagi. Dinding langit menolak amal-amal tersebut. Jadi sama seperti tidak ada beramal. Nah, contoh sekarang begini, mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada pertanyaan, apa hukumnya? Sedikit lagi. Apa hukumnya anak muda di siang bolong bulan suci Ramadan? Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan dengan perempuan. Tapi dia lihat aurat perempuan, keluar air mani. Batal tidak puasa? Anak muda, dia udah niat puasa, kemudian di siang bolong ditengoknya anak perempuan jalan, aurat terbuka, ditengok oleh dia, dan keluar air mani. Batal puasa atau tidak batal? Keluar air mani, batal puasa atau tidak batal? Tidak batal, karena tidak dia sentuh. Tidak batal puasa dengan air mani karena tidak dia sentuh. Sama seperti mimpi siang-siang. Mimpi siang bolong, bulan Ramadan, bulan puasa. Mimpi basah. Masih zuhur jam 12 siang. Begitu dia bangun, kenapa? Ada mimpi basah dia. Nah, batal tidak puasanya? Tidak batal karena mimpi. Tidak batal puasanya. Cuma yang tadi anak muda tadi yang sengaja melihat kemudian keluar air mani tadi, ini tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Amal soleh ada, tapi tidak bernilai pahala. Itu yang dimaksud di sini. Ditolak oleh dinding langit, tidak diterima. Karena apa? Ada nafsu. Nafsu. Dia masih mengikut nafsu. Padahal esensi hakikat daripada puasa bukan meninggalkan makan, bukan meninggalkan minum, bukan meninggalkan daripada hal yang membatalkan puasa saja, tapi meninggalkan daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yaitu mengendalikan hawa nafsu. Itu esensinya. Esensi puasa adalah mengendalikan hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka mulutnya juga diarem, matanya juga diarem, telinganya juga diarem, kaki dan tangannya juga diarem. Bukan cuma mulutnya dan kemaluannya diarem dari makan atau minum atau berhubungan, tapi jangan sampai mulut mengeluarkan kata-kata riba, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Telinga demikian juga jangan mendengar maksiat, mata jangan mendengar maksiat, dan semua anggota tubuh digunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka itulah hakikat daripada puasa. Betul orang yang mendengar riba di waktu bulan puasa, orang yang melihat aurat di waktu bulan puasa, orang yang berbicara keburukan orang lain di waktu bulan puasa, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, tidak batal puasa secara syariat, sah puasanya. Tapi apa gunanya? Tidak diterima amal ibadah. Tidak ada nilai pahala. Ini yang kita bicarakan di sini. Bahwa penyakit hati itu kalau tidak dikendalikan, hawa nafsu tidak dikendalikan, maka amal soleh apapun yang kita kerjakan tidak akan naik menembus langit, karena dinding-dinding langit itu dia akan menolaknya. Wallahu a'lam bishawab.